tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Yang dilaporkan siapa Pak nanti? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Artinya kalau setelah langkah ini mereka mengklaim masih akan melakukan langkah-langkah lagi Pak. Itu termasuk antisipasi atau peringatan buat mereka atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Kemarin kita ke UGM dan sudah kita sampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah. Ijazah hanya bisa ditunjukkan oleh pemilik. Oleh karena itu kita datang ke pemilik, gitu kan. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan mengembalikan kepada proses pengadilan. Lalu kita sampaikan bahwa pengadilan itu juga sudah pernah kita lakukan. Dan ternyata pengadilan tidak pernah memerintahkan. Bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang. Begitu sampai pada kalimat begitu. Lalu kemana lagi kita harus meminta dasar pembuktian itu? Jadi akhirnya kan bolak-balik nih, pengadilan yang memerintahkan. Tapi ketika kita masuk ke pengadilan, pengadilan juga tidak memerintahkan, bahkan menyatakan tidak berwenang. Artinya kan dari pihak UGM sudah menyatakan keasliannya. Ini yang ingin tidak, UGM tidak pernah bisa menyatakan bahwa itu asli. Karena belum ada verifikasi. PDM UGM itu hanya menyatakan ini yang informasi sifatnya belum terklarifikasi dan belum terverifikasi. Ke TPU itu maksudnya. Ke TPU kalau ke masyarakat sudah ya. Itu belum, makanya yang disampaikan ke masyarakat oleh UGM itu kita ajak verifikasi. Kalau soal klarifikasi ya tapi sumir. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari klarifikasi itu yang perlu verifikasi. Maka kita datang lagi ke UGM itu untuk verifikasi. Di jalan tadi setelah itu gimana? Ya beliau kembali lagi bahwa masalah hukum siapa yang mendalilkan, membuktikan. Walaupun kita sampaikan pembuktian dalam hukum perdata itu seimbang. Penggugat membuktikan, tergugat juga membuktikan. Itu asal masuk di ruang pokok perkara. Memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat
tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Tapi Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Misalnya kami memiliki jasa mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Ada yang terutama yang wisudunya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen. Ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak. Itu sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan ya. Jadi saya kira itu teman-teman, kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi terhadap apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya. Begitu saya kira dari kami kita cukupkan ya. Kemudian kami juga sampaikan, kami punya press release apabila ada keinginan untuk kami menunjukkan data-data itu secara detail, secara telanjang gitu. Kami bertanya, kami harus, ini siapa yang paling berhak untuk membaca dokumen kami? Tidak semua orang bisa datang dan kemudian melihat semua ya. Nah nanti silakan persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Gitu. Kami yang akan kami kembali lagi yang kami tekankan di sini, kami dasarnya adalah dokumen yang kami punya. Itu saja. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya. Teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat tadi sebuah cuplikan video yang sangat begitu menarik, di mana Pak Jokowi ini di salah satu video dia mengatakan bahwa tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, atau tidak ada urusan mereka untuk mengetahui ijazah aslinya. Nah, teman-teman, ini sangat menarik ya teman-teman ya, dimana semua bertanya-tanya masyarakat dan begitu juga para netizen kita. Nah, teman-teman semua, di salah satu berita ini Ketua Dewan perdesak Jokowi segera tunjukkan ijazah aslinya 14 Oktober 2025. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama mengenai bagaimana ijazah Jokowi ini dan bagaimana tentang kelanjutannya. Desakan agar Presiden Joko Widodo segera menunjukkan ijazah aslinya semakin menguat dengan Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat dan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya Prof. Henry Subiakto menyuarakan keprihatinan mereka atas polemik yang berlarut-larut Komarudin dalam sebuah video yang diunggah pada Rabu 8 Oktober 2025. Nah, teman-teman semua, mereka mendesak Jokowi untuk mengakhiri kebingungan publik. Nah, saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Nah,
Kata Komarudin, ia menambahkan masalah ijazah adalah hal sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah, teman-teman semua, ini menarik ya. Nah, dengan bangga dan sukarela silakan dicek di lab sehingga masalah selesai. Nah, desakan serupa datang dari Prof. Henry Subiakto yang juga meminta Jokowi menunjukkan ijazah demi menuntas berbagai tudingan yang berkembang. Nah, perkembangan tersebut terbaru konsisten, klarifikasi, dan perlawanan hukum. Nah, teman-teman, di sini dikatakan meskipun desakan dari tokoh publik terus bergulir, polemik mengenai keaslian ijazah Jokowi tersebut diwarnai oleh perkembangan terbaru di ranah akademis dan hukum. Nah, penegas UGM dan Bareskrim mengklarifikasi UGM konsisten. Universitas Gadjah Mada berulang lagi menegaskan bahwa Joko Widodo adalah lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM. Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan bahwa seluruh dokumentasi akademis Jokowi termasuk skripsi dan nilai terdokumentasi dengan baik. Kesaksian teman seangkatan Jokowi juga menguatkan bahwa ijazah mereka memiliki forma yang sama. Nah, hasil penyelidikan Polri, Bareskrim Polri sebelumnya telah menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kepalsuan ijazah Jokowi ini, teman-teman ya. Nah, setelah melakukan uji banding terhadap ijazah sarjana milik Jokowi dengan 3 milik rekannya yang seangkatan, hasilnya menunjukkan ijazah tersebut identik meski hasilnya ini diragukan oleh pihak-pihak tertentu, gugatan dan tudingan berlanjut. Nah, di sini teman-teman kita harus bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana kelanjutan tentang bagaimana kepalsuan atau keaslian ijazahnya Pak mantan Presiden Joko Widodo kita. Nah, teman-teman, di sini dikatakan polemik ini memanas kembali melalui jalur hukum dan sengketaan informasi. Nah, sengketaan informasi publik pihak yang meragukan keaslian ijazah. Nah, seperti Bonatua Silalahi dan Roy Suryo gencar mengajukan gugatan dan sengketaan informasi untuk mendapatkan akses ke arsipan. Nah, data primer ijazah KPU DKI Jakarta dilaporkan telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada pihak penggugat tersebut. Nah, tudingan ijazah palsu ini, teman-teman ya, setelah menerima salinan tersebut, Roy Suryo, di mana Roy Suryo ini mengklaim 99% palsu dan menyoroti adanya keanehan seperti tanda tangan rektor dan nomor induk mahasiswa yang dihapus. Nah, ANRI akui tak punya arsip. Nah, isu semakin simpang siur setelah ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, mengakui tidak memiliki arsip ijazah Jokowi. Nah, teman-teman, ini sangat menarik dan bagaimana kelanjutnya, mari kita bersama-sama terus ya. Mengakui tidak memiliki arsip ijazah Jokowi, sebuah fakta yang didesak oleh Bonatua agar dibuka dalam sidang sengketa informasi publik. Nah, tanggapan pihak Jokowi di tengah dimanikan ini, Presiden Jokowi dan tim hukumnya tetap konsisten membantah tudingan tersebut. Nah, tim kuasa hukum menyebut bahwa upaya mempertanyakan keaslian Jokowi adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Jokowi sendiri menyatakan kebenaran dan menyebut polemik ini sebagai fitnah murahan yang tak masuk akal. Nah, teman-teman, meskipun UGM tak begitu apa dan kepolisian telah memberikan klarifikasi resmi dan desakan dari berbagai pihak untuk transparansi mutlak. Nah,
sepertinya yang disarankan oleh Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menunjukkan bahwa isu ini masih jauh dari kata selesai. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat sebuah berita ini ya begitu sangat dikejutkan dan bikin kita bertanya-tanya semua. Nah, bagaimanakah kelanjutan tentang mengenai bagaimana kepalsuan atau keaslian ijazah Pak Joko Widodo ini? Nah, teman-teman, mari kita bersama-sama untuk membuka atau melihat bagaimana kelanjutan video-video berikut ini. Nah, teman-teman, tetap jangan lupa marilah kita bersama-sama untuk bertukar pikiran di dalam komentar ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini, kita akhiri. Salam NKRI, harga mati.